Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Terima kasih sebelumnya sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Fadilah Nurul Mustaqimah, NIM 19422046. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, dalam pembuatan video ini untuk memenuhi tugas asinkron pada mata kuliah Islam Rahmatan lil Alamin. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang dua materi. Yang pertama yaitu tentang definisi Islam Rahmatan lil Alamin, dan yang kedua tentang dalil integrasi Islam dan prodi masing-masing. Nah, khususnya untuk saya jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu tentang Islam Rahmatan lil Alamin. Nah, jadi Islam Rahmatan lil Alamin itu jika kita bagi-bagi per kata kan ada tiga kata nih, Islam, Rahmat, lil Alamin. Nah, jadi kita potong-potong menjadi tiga kata. Nah, lalu kita akan cari definisinya. Yang pertama yaitu Islam. Islam itu secara istilah adalah suatu agama yang diturunkan oleh Allah, agama samawi yang diturunkan oleh Allah sebagai risalah bagi nabi dan rasul. Terus rahmah, Islam rahmatan lil alamin. Rahmah, nah itu bentuk masdarnya yaitu kemurahan. Terus yang ketiga alamin, dari alam, bentuk jamaknya semesta, terus alamin, jadi alam semesta. Nah, itu relevan dengan dalil surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, yang artinya dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam, bagi alam semesta. Nah, jadi pengertian tersebut dari pisahan kata tadi sudah relevan dengan surah Al-Anbiya ayat 107. Nah, jadi intinya agama Islam itu adalah agama yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, itu ditujukan kepada umat-umat manusia. Oke, masing-masing. Oke, jadi di sini saya dari prodi Pendidikan Agama Islam. Oke, jadi saya mengambil surah Al-Imran ayat 102 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, jadi artinya dari arti terjemahan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah hanya kepada Allah yang sebenar-benarnya takwa hanya kepadanya, dan janganlah kalian mati dalam keadaan selain Islam. Nah, itu dari arti terjemahan. Nah, coba kita lihat dari arti tafsir untuk menguatkan dari arti terjemahan itu. Jika dilihat dari tafsir Jalalain yang berbunyi Rasulullah tuh pernah bersabda, berbunyi menaati dan tidak mendurhakai, bersyukur dan tidak mengingkari, dan mengingat dan tidak melupakan. Nah, lalu ada sahabat Rasul yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, siapakah yang sanggup melaksanakan ini? Kata sahabat Nabi. Lalu Rasulullah menjawab, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan kemampuanmu, dan hendaklah kalian tuh tetap dalam keadaan Islam pada saat kalian meninggal. Nah, itu dilihat dari tafsir Jalalain. Jadi itu merupakan terjemahan dan tafsir itu lebih
pendekatannya secara lebih detail gitu kan ya. Nah itu. Nah, lalu kita bisa ambil secara garis besar, kita tarik ya. Kita tarik intinya bahwa di dalam Islam, itu kita diminta oleh Allah, disuruh oleh Allah untuk bertawakal. Nah, bertawakalnya sesuai dengan tafsir tadi dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Terus diminta untuk beriman kepada Allah, terus diminta untuk pada saat kita mau meninggal nanti dalam keadaan Islam. Nah, itu juga sebagai pedoman kita dalam hidup di dunia ini. Oke, tadi kita sudah lihat dari kacamata Islam, nilai Islam. Nah, sekarang kita lihat dari pendidikan agama Islam sendiri. Nah, pendidikan agama Islam itu adalah upaya secara sadar yang mengarah pada kepribadian seorang manusia yang sesuai dengan Islam. Nah, dari pengertian dari pendidikan Islam itu juga kita bisa simpulkan bahwa pendidikan agama Islam itu pokoknya acuannya itu dari nilai-nilai keislaman juga, jadi udah relevan gitu loh. Jadi dari nilai-nilai Islam diimplementasikan melalui pendidikan atau pengajaran agama Islam itu sendiri. Nah, yang tujuannya diberikan kepada siswa atau kita sebagai manusia. Nah, jadi kita diharapkan bisa mengimplementasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa bertakwa kepada Allah dengan beribadah, menjauhi larangannya dan menuruti segala perintahnya. Jadi itu adalah intinya paparan dari materi tersebut. Oke, mungkin cukup dari saya. Apabila saya banyak salah kata maupun salah perbuatan mohon dimaafkan. Semoga materinya dapat dipahami oleh teman-teman semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.